Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduka Allahumma ala bayyana subul as-su'ad wal asfiya linakuna ala hadarin min irtikabis su'i wal fahsya. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadin nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ba'du. Jemaah salat zuhur shaimin dan shaimat yang paling pertama, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dengan syukur itu, fa insya Allah semuanya akan diberikan, dari mulai pahala, ampunan, keberkahan, nikmatnya akan diturunkan oleh Allah sesuai dengan sunatullah. Mudah-mudahan syukur kita atas nikmat berupa iman Islam, berupa kehidupan, berupa ibadah kita dan usaha-usaha kita, itu semua tidak lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya ambil judul memang kok puasa menjadikan fitrahnya manusia. Sedang fitrah itu bisa bermakna asal, kejadian, bisa juga kesucian, bisa juga sebagai bawaan sejak lahir, dan banyak lagi makna-makna yang ada di dalamnya. Kenapa? 183 Al-Baqarah itu yang menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya kewajiban puasa. Ternyata Pak, yang namanya kewajiban puasa itu kan kata ayat yang disampaikan, yang diwahyukan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Ini kalau dalam dunia pesantren, kenapa nggak pakai kata Allahu alaikum, Allah mewajibkan atas kamu, tapi menggunakan lil majhul, mabninya, bangunannya bangunan kalimat pasif. Kutiba, fi'ilnya fi'il madi, tuman awalihu wa usira maqabla akhiri, dibaca kalau sebelum akhirnya, pasif majhul. Kalau majhul nanti berarti naibul fa'il, fa'ilnya dibuang, yang mewajibkan nggak ada. Berfungsi untuk menyampaikan pesan. Ini bentuk komunikasi Allah dengan umatnya. Yang pertama, kita dipanggil sangat hormat sekali, santun, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kutiba, ada pesan yang mendalam ini. Karena ini kalimatnya kalimat pasif, menunjukkan bahwa kewajiban ini bukan hanya pada saat ayat ini diturunkan, bukan hanya kepada umat Muhammad, bukan. Tapi kewajiban ini ternyata telah sejak dulu umat-umat terdahulu, sehingga ditakkidkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Maka dari setiap agama yang ada, baik itu agama samawi ataupun agama kebudayaan ciptaan manusia, di sana ada yang namanya puasa.
Karena puasa memang kalau diwajibkan atas umat sebelum kalian, ternyata puasa itu kebutuhan. Dan pasti sama, agama manapun sama, tujuan puasa itu meningkatkan derajat, untuk meningkatkan derajat. Hewan pun demikian, untuk meningkatkan derajat dia. Kalau ayam mau menetaskan anaknya, dia harus puasa 40 hari. Badan panas baru pecah telur. Ulat yang sangat dibenci oleh perempuan, oleh ibu-ibu, bahkan ada laki-laki yang tidak suka itu kan, dari kepompong 40 hari dia tidak makan, keluar jadi indah. Agama Buddha, agama Hindu, puasa dilaksanakan oleh mereka untuk naik ke atas. Begitu pula umat kita, umat Islam, la'allakum tattaqun, satu tingkatan tertinggi. Al-jannatu, yang namanya surga, liman ittaqa, khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Terus bagaimana untuk mengambil ini? Kalau kita salah memaknai kalimat puasa itu, hanya dimaknai yang namanya puasa itu gak makan, gak minum di siang hari, maka yang jadi nanti pikirannya hanya bagaimana kita puasa makannya yang enak. Karena memaknainya hanya sesuai bahasa. Oleh namanya puasa itu menahan dari makan dan minum serta bersenggama sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi kalau kita maknai, kenapa sebelum datang Ramadan ada banyak wacana atau ungkapan-ungkapan, dan ungkapan ini tentu dari para ulama-ulama kita. Marhaban ya Ramadan, bukan ahlan wa sahlan. Padahal maknanya sama, selamat datang. Tapi berbeda fungsi. Kalau ahlan wa sahlan, selamat datang, Anda sebagai tamu sekarang sedang bersama-sama dengan keluarga. Karena ahlun itu keluarga, sahlan selamat. Sedang marhaban dari kata rohaba, maknanya luas, satu halaman yang sangat luas, yang memungkinkan orang akan berbuat apapun silahkan. Dengan keluasan, keindahan, penuh dengan kebahagiaan karena tidak ada kesempitan, tidak ada kesusahan di sana. Masuk lagi, kenapa puasa diwajibkan di bulan Ramadan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan puasa itu di bulan Ramadan, kewajiban puasa itu di bulan Ramadan. Ternyata dari sisi kata aja Ramadan sudah luar biasa, memiliki makna. Ramadan dari kata yang berarti, kalau bahasa Jawa rembedir, menghancurkan. Itu dipakai bahasa Jawa rembedir. Panas yang sangat terik. Kemudian Ramadan, masdar. Masdarnya diganti dengan alif dan nun, bukan dengan tanwin, dimaknai double, berkali lipat. Panas teriknya luar biasa sehingga mampu membakar seluruh yang ada di depannya. Dia tanpa sisa, tanpa sisa. Maka pemaknaannya apa? Bahwa di bulan Ramadan dengan kalimat marhaban,
Allah begitu murah akan menggelar, akan membuka pintu maghfirah seluas-luasnya. Sehingga tidak tersisa sedikit pun kesalahan, kealfaan, dosa yang kecil-kecil setahun yang lalu. Makanya kaitannya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja, barang siapa melaksanakan ibadah puasa Ramadan, iman karena iman wa ihtisaban, dan mengharap-harap pahala, ghufira, diampuni dosanya, lalu baginya ma taqaddama, apa yang sudah lewat dari apa, min dhanbi, dari dosa dan kesalahan. Masalahnya apakah yang demikian itu hanya untuk orang yang bisa menahan lapar dan dahaga saja? Karena para ulama juga membagi puasa. Ada 3 macam puasa yang semuanya diterima, tapi beda derajat tentunya. Nah, makna yang pertama bahwa puasa itu adalah menahan lapar dan dahaga dan tidak bersenggama di siang hari, itu makna am, itu makna umum. Yang namanya puasa yaitu tidak makan, tidak minum, cuma itu saja, itu sama bersenggama, udah 3. Masalah lain sudah biasa aja. Masalah pendengaran, masalah penglihatan, masalah perasaan, masalah hati, dan seterusnya tidak sampai kepada kalimat puasa tadi. Diterima enggak? Diterima. Walaupun itu puasa asal menggugurkan kewajiban, jadinya kan gitu. Tapi nilainya yang tidak ada. Satu keluarga ributnya apa? Nanti sore makanannya apa? Dibeli dibeli semua. Waktu maghrib makan camilan 1 aja udah selesai, jangan dimakan. Dan aneh seperti itu. Tatkala kita puasa justru mengeluarkan uang banyak untuk belanja, padahal belanja itu tidak dimakan. Tatkala terbuang, mestinya suruh prihatin, malah kos kita bertambah. Maka ada puasa yang terambil dari kata rohaba dan Ramadan tadi, yang di tengah-tengah puasa yang khusus. Di samping apa? Di samping tidak makan dan minum di siang hari, kemudian tidak bersenggama, dia juga puasa menghindari dari maksiat, pendengaran, penglihatan, hati, al-wijdan, perasaan, af'al, perbuatan. Ini termasuk puasanya orang-orang yang sholih, yang mengharapkan ihtisaban, pahala dari Allah. Kalau toh dia berbicara tentang dunia, dunianya dibicarakan hanya untuk kepentingan akhirat, untuk kepentingan mendekatkan diri kepada Allah. Disebut puasa khusus karena kekhususan ini tidak semua orang bisa melakukan hal yang semacam itu. Ada lagi yang ketiga yang khusus, wah luar biasa.
tidak ada satupun perbuatannya kecuali hanya untuk mengingat Allah. Ya pantas Pak, sehari Al-Quran tamat, 30 hari 30 khatam. Nah kalau kita pagi jam 7 berangkat kerja, sore pulang, gimana kapan bacanya? Kan gitu. Habis subuh kita disuruh baca Quran, habis baca Quran suruh ngapalin hadis, nanti sampai disuruh sholat duha. Bisa bagi orang yang sedang tidak berjihad, kan gitu, mengurus keperluan hidup. Salah? Enggak. Jika kehidupan yang kita urus hanya sebagai, tidak lebih sebagai jembatan untuk menuju akhirat, gitu. Makanya puasa yang khusus itu diperuntukkannya khusus lagi. Mereka yang sudah di rumah, sudah tidak ada yang ditanggung, sudah hanya itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi kita yang masih bekerja, gunakan waktu-waktunya untuk berpikir. Ada waktu senggang dikit untuk membaca Quran. Terus tidak mesti harus 1 juz, 30 juz selesai 1 hari, atau minimal 1 juz semalam. Tidak juga begitu, tidak ada kewajiban ke arah sana. Sebagai pelengkap menuju kepada dari umum ke khusus, dari khusus ke khususul khusus. Makanya di dalam ayat tatkala walituk milul iddah, ini jabarannya sebenarnya bagi orang yang puasanya termasuk puasa khusus. Walituk milul iddah, sempurnakanlah bilangan. Kadang-kadang kita main-main, sudah pada waktu puasa kita gak puasa karena udzur, bayarnya nanti bulan Sya'ban lagi, itu mau Ramadan mau datang baru bayar. Habis Syawalan bayar, atau bayar yang wajib dulu baru Syawalan. Yang lebih bagus gitu, bayar yang wajib dulu baru Syawal, karena Syawalan sunnah. Yang sunnah tidak bisa mengalahkan yang wajib. Walitukabbirullah, dan hendaklah kalian membesarkan nama Allah, karena Allah telah memberikan kewajiban puasa tidak untuk memberatkan umatnya, tapi untuk menjaga fitrahnya manusia. Kalau manusia tidak berpuasa, maka manusia itu berjalan tidak pada tempatnya pasti. Mobil aja 1 bulan 3 bulan harus diservis, apalagi khusus, apalagi order kita yang perangkatnya dari tanah menjadi segumpal daging. Diberikannya kita oleh Allah aturan-aturan main berpuasa. Kalau kamu sedang safar, dalam keadaan sakit, fa'idatum min ayyamin ukhra, hitung di hari yang lain, hitung itu, jangan tidak dihitung. Bagi orang yang sakit, orang yang hamil, orang yang sudah pikun tua, ada aturan membayar fidyah, memberi makan seorang miskin sehari. Murah kok, murah. Kalau kita sekali makan 25 kali 3 75.000 per hari.
itu bisa 70 ini sudah bisa beli beras, selebihnya beli lauk. Iya. Kita kadang-kadang punya bapak, punya ibu yang sudah tua, atau yang sakit-sakitan, nggak mungkin bisa berpuasa, nggak disusahkan, nggak harus wajib puasa walaupun bagaimana, enggak. Pikirkan itu, namanya itu mengagungkan asma Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Alamahadakum, soalnya tadi membesarkan nama Allah itu karena alamahadakum, karena Allah telah memberikan petunjuk atau hidayah. Hidayah itu kan petunjuk, petunjuk itu kan komunikasi hubungan kita dengan Allah. Saya tuh lagi merasa heran bahwa yang namanya ilmu komunikasi itu referensinya buku dari luar negeri semua. Apa iya pakar-pakar komunikasi itu dari orang-orang sono, orang-orang kafir semua? Setelah saya lihat-lihat, ternyata di Al-Quran itu pakarnya komunikasi. Bicara simbol komunikasi misalkan, ilmu tajwid, qala waqfun qala, memberikan pesan kepada kita lebih baik berhenti daripada terus, kan gitu komunikasi. Kita disuruh qaulan syadidan, perkataan yang tepat sasaran, yang baik. Qaulan ma'rufan, ucapan yang ma'ruf. Qaulan maisuran, ucapan yang mudah diterima. Qaulan layyinan, perkataan yang lembut dan santun. Itu kan bentuk-bentuk komunikasi. Dan manhaj Qur'ani ternyata lebih hebat sebagai dasarnya ilmu komunikasi. Ini nggak ada para profesor yang mengulas itu tentang bagaimana Islam itu memberikan dasar-dasar komunikasi yang luar biasa. Makanya walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum, atas pesan-pesan hidayah yang diberikan Allah pada kalian. Wala allakum yarshudun, agar mendapatkan rosyad, petunjuk jalan yang lurus gitu. Dari bentuk-bentuk kalimat-kalimat yang ada berupa pesan-pesan dari Allah sebagai alat komunikasi kepada kita, yang kemudian di dalamnya ada hukum. Yang hukum itu kemudian ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang kenapa? Semua itu demi menjaga fitrah manusia. Kenapa kita dilarang memakan daging babi? Ya, fitrahnya manusia tidak mau yang kotor-kotor. Yang maunya kotor-kotor itu yang binatang. Fitrahnya itu, karena sumbernya apa? Ada qalbun, hati, ada qalbun yang bisa diartikan sebagai ruh kehidupannya manusia, walaupun kemudian disejajarkan dengan hawa atau an-nafs, yang manakala an-nafs itu di bawah ruhnya, maka pasti akan nafsunya nafsul mutmainnah, pasti itu. Ruhnya mendominasi al-hawa, nafsunya. Nafsu ingin ini kan gitu. Qalbunya, rohnya jangan dah, harus begini, ikuti aturan. Tapi kalau nafsunya di atas ruh, mendominasi ruhnya, qalbunya, ya udah liberal.
seenaknya sendiri, mau otaknya sendiri. Kenapa Bekasi banjirnya luar biasa? Iya kan? Luar biasa. Itu sebenarnya setelah saya amati kemarin kan ada debat di TV tentang poligami. Ada si perempuan itu ngeyel, poligami itu salah KDRT. Kemudian dia menuntut ada poliandri. Sampai Mas Egy itu, Profesor Egy Sujana bilang kafir loh. Bilang begitu. Jangan salah Pak, yang begini-begini juga sumbernya musibah dari Allah. Karena sudah menentang Allah. Sudah poligami jelas ayatnya ada. Walaupun itu bukan sebagai suatu kewajiban mutlak, bukan. Itu sebagai solusi kehidupan di dalam masyarakat. Katanya salah. Kalau ada poligami pasti ada KDRT. Kalau begitu, kalau ada, saya juga nuntut poliandri. Ya silakan kalau anaknya mau jadi kucing. Iya dong. Ibunya satu, benihnya ada kucing, ada babi, ada anjing, macam-macam, mau milih yang mana? Silakan aja. Gitu. Bapak dan Ibu saya bilang seiman. Jadi kesimpulannya yang penting, mari kita puasa ini dijadikan untuk menjaga fitrah kita, agar kita kemudian nanti kembalinya, kan nanti Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kepada yang asal. Mana? Kampung kita yang asal mana Pak? Bukan Tegal, bukan Cirebon, surga. Iya dong. Nabi Adam asalnya di surga, kemudian digoda iblis, keluar, masuk dunia, diuji, balik kampung, kampungnya mana? Jangan neraka dong, surga, ya enggak? Surga. Itu indahnya begitu. Mudah-mudahan kita masuk kepada golongan dan dimasukkan oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang muttaqin. Itu golongan tertinggi, itu orang yang muttaqin, orang yang memang dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Mudah-mudahan kita juga diberi rahmat, diberi barakah, dan diberi makfirah di bulan suci yang di bulan Ramadan yang suci ini. Silakan yang mau bertanya, dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu sekalian yang Ini ada hadiah nih. Ini tahun ini saya menulis fikih Islam. Ini pendidikan barangkali buat anak yang lagi pada kuliah, pengembangan pendidikan sama landasan pendidikan. silakan Bapak Ibu, ini ada yang perlu bertanya, ini ada hadiah dari Pak Ustadz, ada 3 buku. Jadi mungkin ada 3 pertanyaan. Monggo silakan dari Ibu-ibu. Ada? Bu Endah. Bu Endah? Tidak puasa. Ada bonus Dapat buku dari Bu Endah. Pak Ustadz. Tidak puasa. Lalu Ibu. Nggak dulu Pak. Apa? Udah paham kan? Udah paham. Udah Pak. Saya nanya Pak. Ini. Enggak. Yang Bogor. Bogor aja banjir. Ini Pak Ustadz mau nanya, babi kan masuk dalam najis berat ya, kalau kena air liur ataupun kotorannya. Saya mau nanya, dagingnya itu kalau misalkan kita kan menjunjung tinggi toleransi ya, misalkan ada tamu datang ke rumah bawa daging babi misalnya gitu, kita tawarin piring gitu kan, pakai piring nih gitu, terus dipakai piringnya, itu masuk ke dalam najis berat atau enggak Ustaz? Itu harus dicuci 7 rupa tanah juga atau enggak gitu? Makasih Ustaz. Saya. Iya. Memang yang disebut dengan najis walallah itu air liurnya anjing. Tapi
Tapi keharaman anjing itu karena tidak toyibah dagingnya. Di Al-Quran nggak ada. Nggak diharamkan dalam Al-Quran. Adanya karena dagingnya nggak toyibah, termasuk barang yang diharamkan. Air liurnya aja najis. Apalagi babi yang jelas-jelas dagingnya diharamkan, maka pasti dong itu hadisnya najis semoga Allah, gitu. Analoginya semacam itu. Najisnya najis semoga Allah berat gitu. Kalau najis semoga Allah itu ya pasti dia harus dicuci. Jangankan kena najis daging babi, habis makan aja harus dicuci, ya kan? Jadi pertanyaan tadi harus dicuci kan? Iya, iya. Kalau saya buang lah. Beli lagi ya. Saya kasih tahu, yang sisa kemarin gelas sama sendoknya dibuang. Wah, ganti yang baru. Ganti yang baru. Ribet. Dari tanah. Ganti yang baru. Iya, ini kan modern ya. Buang aja ya. Kan ini kasihnya betul Pak, ada Betul. tamu, Iya. tamu ya. Jadi Gitu ya. pesennya di Banyak sini lagi, itu ya. makanan yang Banyak gitu. haram itu tadi. Kebetulan di sini memang. Toleransi. Nah terus itu mau gimana kan, mau dicuci sampai 7 kali itu atau mau Susah banget. ya sih makanya buang aja gitu kalau saya. Iya. Padahal itu jawabannya. Memang benar itu, biasanya ada tamu datang ke sini bawa. Iya, Oh, gitu. iya betul. Nah itu sampai sekarang piringnya belum Buang aja. apa-apain. Dicuci juga. Iya bersihkan makanya Pak. Sini nyari tanahnya kan susah sih. Ini banyak lah. Ada lagi Pak? Saya pertanyaan terkait dengan di bulan Ramadan pembacaan air suci Al-Quran, pas menjelang suci Al-Quran, pas menjelang Ramadan, bahwa pas kebetulan kita membaca ayat suci Al-Quran baru misalkan 20 juz ya Mas kan. Apakah di dalam baca Al-Quran itu kita mengulang awal atau sebaiknya kita menguruskan di bulan Ramadan itu aja Mas. Bagi yang terbiasa baca Al-Quran, kenapa harus berbalik kepada awal? Lanjut terus, setiap tahun terus, setiap hari, bulan, terus udah. Gak usah nunggu balik lagi ke awal. Yang balik ke awal itu yang tidak biasa baca Quran, baru baca Quran di bulan Ramadan. Nah ini baru mulai gitu loh. Yang biasa baca Quran kan biasa. Santai. Maksudnya untuk mengawali Ustaz. Iya. Jadi hatam enggak nih atau hatam berapa? Dari awal aja, dari terusan, dan enggak dari kita lanjut. Ketemu lagi juga. Karena kan tidak diwajibkan, tidak harus Dari awal. satu hari sekian juz atau sebulan harus khatam, kan enggak ada perintah itu. Yang ada disuruh beribadah, banyak baca Al-Quran kan gitu. Maka kadang-kadang kan sholat juga, kita cepet-cepet baca Quran. Yang penting-penting gak dipikirkan tuh bacaannya gimana, yang penting kan gitu. Yang penting khatam. Paket Pak. Bacanya gimana nih? Salah sih enggak, dia jelek kan gitu. Salah sih enggak jelek. Enggak ada orang baca Quran masuk neraka dosa tuh enggak ada. Walaupun salah. Yang salah itu memang sengaja salah. Baru. Terusin aja Pak. Ya kan Bapak nih kalau sholat malam bacanya pakai hafalan Quran. Ya nggak usah balik lagi, terus aja muter terus. Barangkali itu lebih afdol semacam itu. Oke? Cukup? Tidak ada lagi? Satu lagi. Bu Anda? Ibu puasa. Tunggu lagi. Tunggu lagi. Satu lagi, satu lagi, tanggung. Ayo. Ini mungkin
dari sini sekian banyak masalah, yang paling rumit nanti dihadapi itu ilmu waris. Coba ilmu waris, menghadapi masalah-masalah. Ilmu waris. Saya setahun ini dari konsultan waris itu hampir ada berapa? 7 yang masuk ke pengadilan. Masuk ke pengadilan. Cuma dari 4 yang gugat 4 ditolak semua karena masalah kah. Nah, juga belum selesai. Luar biasa yang mana masalah waris. Kalau kita nggak hati-hati ya gitu. Namanya waris harta peninggalan siap diperebutkan, ya kan? Maka kalau yang bikin piala itu nggak adil, wah repot. Kadang-kadang menyalahkan Al-Quran, kadang-kadang menyalahkan Al-Quran. Barangkali sampai di sini aja dulu. Pesan dari Pak Edi. Pak Edi ini. Terakhir. Tadi baik Ustaz. Tadi betul Ustaz masalah waris mungkin supaya ya pengetahuan awal Ustaz ya. Kan kalau di kebanyakan orang nih ya, waris itu dianggap sederhana sehingga dibagi rata itu. Nah, sementara di antara anak-anak ini sebenarnya ada yang tahu tuh. Kalau nanti ini mengusulkan sesuai dengan ini menjadi ribut. Nah, ini bagaimana sikapnya menghadapi kondisi pembagi waris seperti itu? Bukannya. Waris dalam Islam hukumnya itu muhkamat 2:1, laki 2, perempuan 1. Sekarang saya ambil kasus Mas Edi laki-laki disekolahkan bapaknya sampai jadi dokter, jadi orang kaya. Adiknya yang perempuan karena pada waktu dia SMA bapaknya udah pensiun, sehingga dia sekolahnya sampai SMA, sehingga hidupnya kurang bagus. Nah, kalau dibagi, suami dapat 2.000, saudara laki-laki dapat 2.000, adiknya dapat 1.000, nuntut ke pengadilan. Nggak adil dong. Dulu kan bapak nyokolahkan kakak saya begini, saya apa dapat apa? Nah, sekarang saya dapat segini juga. Nah, gitu. Benar nggak Pak? Benar nggak? Secara ini kan adil. Nggak adil si bapak ini. Seolah-olah yang laki-laki dapat 2.000, sekolahnya sampai dokter, yang anak perempuan dapat 1.000, jadi petani buruh. Kalau dituruti dibagi sama, menyalahi Al-Quran, ada bamuhina, karena kita seolah-olah lebih baik daripada hukum Allah. Bahaya. Maka harus ada kebijakan, tetap dibagi 2/1. Pak dokter, itu yang 1, kamu kan asobah nih. Asobah kan bertanggung jawab kepada adik perempuannya. Kalau dia susah, adik yang ngurusin dia. Dari mana duitnya? Itu dari waris. Yang 1 bagian. 1 bagian makan habis, 1 bagian itu buat persiapan. Bayar tunai sekarang. Bayar tunai. Apa 1 bagian ambil, yang 1 apa dibagi 2, kasihkan sedekah, hadiah nih buat adik saya. Iya kan? Gitu. Jadi tetap warisnya sesuai syariat. Kemudian si laki-laki bersedekah dapat pahala. Akhirnya apa? Si dokter, oke, 1 saya ambil, yang 1 saya kasihkan semua buat kamu. Jadi malah perempuannya dapat 2, lakinya dapat 1. Tapi sah kan? Tidak menentang Al-Quran. Nggak kontok-kontokan. Ya ukurannya benar. Ukurannya sesuai. Sesuai. Gitu. Bisa begitu. Dengan laki-lakinya juga. Kadang-kadang sekarang masalahnya 2/1 itu, yang 2 ini nggak tanggung jawab. Dapat 2 dihabiskan ponakannya dari perempuan, telantar hidupnya nggak diurus. Ini masalah. Dan karena sobat itu mengurus adiknya yang susah di perempuannya, dimodalin sama Allah 1 bagian,
Di samping yang laki-laki itu memberi nafkah keluarga, perempuan dikasih nafkah oleh suaminya di samping itu. Tapi ada sesuatu yang lebih penting, bahwa asobah itu adalah menanggung, membimbing saudara-saudara perempuan. Makanya itu 2 berbanding 1. Bisa begitu ya? Ustaz, kalau gini, kalau warisan itu kan yang dipahami selama ini kalau ada harta yang dibagi. Padahal kan ada juga orang yang meninggalkan hutang. Iya, Jadi iya apakah betul. itu Warisnya utang. apa dibagi kayak gitu juga? Iya sama. Cowoknya juga ya. Kayak misalnya utang bapak 1.000, ya udah, yang laki-laki 2 perak, urunannya gitu, yang perempuan 1 perak. Ada berapa orang? Biar 10 perak, masuk. Tapi kalau misalkan tadi anak perempuan tadi ini kurang mampu, yang Iya. mampu yang tadi Yang laki-laki berarti ditanggung semua oleh yang semua mampu. bisa. Itulah perlunya asobah semacam itu. Kalau anaknya perempuan semua, Dapatnya cuma 2/3. Sisanya mana sisanya? 1/3 paman, Oh. laki-laki atau saudara ada, itu sisa. Saudara kandung laki-laki, kalau nggak ada saudara sebapak, kalau nggak ada ponakan dari saudara laki-laki, jadi bukan dibagi rata itu. enggak. Karena perempuannya dibagi rata 2/3. Kalau seorang meninggal punya anak 2 orang perempuan, dia dapat 2/3 dibagi rata. Kalau 1 orang setengah, yang setengah asobah. Saudara kandung disebut kalalah, atau paman, atau cucu, atau ponakan. Kalau anak angkat itu dapat Nggak dapat. Dapatnya wasiat wajibah 1/3. Itu kompilasi hukum Islam, walaupun tidak ada wasiat. Kalau anak angkat itu mendapatkan wasiat wajibah tidak lebih 1/3. Kalau wasiat, Iya. kalau nggak ada wasiat tidak. Nggak usah wasiat kalau itu. Kalau anak angkat nggak usah wasiat. Kalau anak itu memang diambil sejak kecil di sekolahan itu, bapaknya sama anak angkatnya itu masing-masing, kalau dia siapa yang mati dapat 1/3 wajibah tanpa wasiat. Wasiat itu hanya untuk membantu orang lain yang nggak dapat waris itu wasiat. Kalau ini enggak, tanpa ditulis wasiat dapat 1/3. Anak angkatnya itu harus sah secara Enggak, di dalam Islam nggak ada anak angkat soalnya. Anak asuh. Kalau anak angkat kan bedanya hukumnya disamakan dengan anak kandung gitu ya. Sehingga dapatnya kalau anak angkat yang nasabnya dihukumi sama, dapatnya waris. Dapatnya waris. Salah ya? Salah. Dapatnya waris. Ini bukan waris. Sebenarnya hadiah lah, imbalan atau apa itu seperti itu. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzubika min asy-syarri wal nar. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana sujudana wa ta'ammudana wa kulli a'malina birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ikfina bi halalika an haramika wa ahmina fatika aman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wa a'udzu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.